Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Qadir ya Matin, salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in, waj'alna fil hudatil muhtadin wa aghith ummatahu wakfihim syarral mu'tadin wal mufsidin waghfir lana ya khairal ghafirin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan guru kita bersama, Tuan Guru Haji Ahmad Basuni Abu Kumail, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, segala hajat beliau mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak terharamkan dari keberkahan beliau, amin ya rabbal alamin. Para syarifah dan seluruh hadirin hadirat panitia pelaksana Hari Besar Islam Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang mulia ini. Kita dikumpulkan di dalam berzikir kepada Allah. Kita dikumpulkan di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketahuilah, setiap perkumpulan yang di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dari perkumpulan tersebut terangkatlah sebuah aroma yang sangat wangi ila ananis sama, sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya ini aroma adalah bersumberkan dari sebuah perkumpulan yang di dalamnya dikumandangkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya sungguh ketahuilah, orang ketika hadir majlis semacam ini tidaklah bubar dari ini majlis melainkan segala dosanya diampuni Allah, segala hajatnya dikabulkan Allah, segala keinginannya diwujudkan oleh Allah, dan berapa banyak berbagai macam bala dan musibah dijauhkan oleh Allah dengan berkat perkumpulan semacam ini. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Walil musalli, dan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang dinukil oleh Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitab beliau Dalailul Khairat, bagaimana disebut dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau bersabda, lil musalli alayya nurun 'alas sirat. Rasul bersabda bahwasanya orang apabila bersalawat kepada beliau, maka salawat yang dia baca tersebut akan berubah nantinya menjadi sebuah cahaya ketika melintasi sirat. Masya Allah. Satu kali salawat yang kita baca, dua kali salawat yang kita baca, tiga kali salawat yang kita lantunkan, empat kali salawat yang kita baca, Masya Allah, nurun 'alas sirat. Tahukah sirat itu apa? Sirat adalah jisrun mamdudun ala matni jahannam. Sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan nantinya di atas neraka jahannam.
dan setiap kita bakal melintasinya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kita melainkan nantinya akan mendatangi neraka jahanam tersebut. Maksudnya melintasinya. Karena sirat tersebut, jembatan yang dibentangkan itu adanya di atas neraka jahanam. Dan jangan dikira jembatan itu seperti jembatan yang kita lewati di dunia. La. Akan tetapi adalah disebutkan bahwasanya itu jembatan adaggu minasy'ar wa ahaddu minasayf. Jembatan yang mana Allah bentangkan tersebut lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika seseorang melintasinya, untuk mendakinya harus menempuh perjalanan 500 tahun. Kemudian mendatarnya 500 tahun dan menurunnya 500 tahun. Subhanallah. Namun keadaan orang pada saat itu, ada yang Masya Allah melintasi sirat secepat kilat yang menyambar. Depannya sudah ada surga. Ada orang yang seperti angin yang berhembus. Ada orang yang seperti di sana berlari, ada yang jalan, ada yang merangkak, ada yang ngesot, macam-macam. Sehingga para ulama menyebutkan keadaan manusia ketika melintasi sirat itu diukur bagaimana orang tersebut respeknya terhadap syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang tersebut respect ama syariatnya Nabi Muhammad, memperkenankan atau menjawab segala seruan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekedar itulah orang tersebut bagaimana kecepatannya ketika melintasi sirat. Ada orang yang diajak untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad, bergegas, bersegera, maka dia nantinya besok akan cepat melintasi sirat. Ada orang yang ketika diajak untuk melaksanakan daripada syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatakasal wa yatasagal wa yataakhir. Ada orang yang diajak untuk melaksanakan syariat Nabi Muhammad, Masya Allah, yatakasal, malas, bahkan berat untuk melakukannya, bahkan dia suka menunda. Maka seperti itulah keadaannya besok ketika melintasi sirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya bagaimana keadaan kita dengan syariatnya Nabi Muhammad selama di dunia, maka seperti itulah keadaan kita besok ketika melintasi sirat. Ingin selamat nantinya besok melintasi sirat, maka ayo kita berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kita di sana mengaplikasikan seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, yang disampaikan oleh para pewaris-pewaris beliau, yaitu para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan ulama-ulama kita panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan saat itu saat yang sangat mencekam, saat yang sangat menakutkan, saat yang mana setiap orang yang pada di dunia mereka saling mencintai, pada saat itu tidak ada lagi mencari satu sama lain. Istri tidak lagi mencari suaminya, suami tidak pernah lagi ingin tahu tentang keadaan istrinya, seorang saudara tidak akan pernah lagi perhatian dengan saudaranya. Orang tua tidak lagi memperhatikan anak-anaknya. Anaknya tidak akan pernah lagi mencari tahu tentang keberadaan dan nasib kedua orang tuanya. Dan simbol yang keluar dari setiap lisan manusia ketika melintasi sirat, melihat pemandangan yang sangat menakutkan, maka yang keluar dari lisan mereka pada saat itu adalah Ya Rabbi Salim Salim. Yang keluar pada saat itu, Bu, ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Pernahkah kita memikirkan ketika kita membasuh kaki kita dalam wudu, kemudian kita meminta kepada Allah, Ya Rabb, tetapkan kaki saya ini jangan sampai tergelincir ketika melintasi sirat. Itu pada saat itu. Dan ketika
ketika seseorang melupakan satu dengan yang lainnya, yang paling sibuk pada saat itu mencari keberadaan kita, tahu siapa? Dia adalah orang yang kita peringati kelahirannya pada siang hari ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau yang sibuk mencari kita, beliau yang sibuk mengevakuasi kita, beliau yang sibuk menyelamatkan kita. Namun masalahnya banyak di antara kita yang ingin diselamatkan oleh Nabi Muhammad, tapi dia yang menepis tangannya Nabi Muhammad sehingga dia terjatuh ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Beliau yang akan mencari kita besok di hari kiamat. Ya Rabb, jadikan wajah kita ini wajah yang dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana mungkin kita tidak merayakan kelahirannya? Bagaimana mungkin kita tidak bergembira dengan bulan kelahirannya? Bagaimana mungkin kita tidak memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, sedangkan beliaulah nantinya yang akan mencari kita besok di hari kiamat. Masya Allah. Dan pada saat itu, ketika orang melintasi sirat, Masya Allah, semua orang akan mengatakan, Ya Rabbi salim salim. Tidak ada lagi fulan, fulan, fulanah, fulanah. Tidak ada lagi yang keluar dari lisan mereka, Ya Rabbi salim salim. Nah, orang yang selama di dunia banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada saat itu kata Rasul, lil musalli alayya nurun 'alas sirat. Orang yang bersalawat kepadaku selama di dunia, maka sungguh itu akan menjadi cahaya baginya besok ketika melintasi sirat. Bu, bagaimanapun pujian yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad, kita harus sadar, pujian kita dan pujian seluruh orang yang memuji Nabi Muhammad di alam dunia ini, kalau dikumpulkan maka tidak sampai 1/10 dari pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiyah, beliau mengatakan, wallah qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Allah telah memuji Nabi Muhammad. Lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Masya Allah, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Ya ayyuhan rasul. Pujian yang sangat luar biasa. Nah, terus pujian kita kalau dihadapkan dengan pujian Allah kepada Nabi Muhammad, apa nilainya pujian kita? Namun seluruh salawat yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad, pujian yang kita hadirkan kepada beliau, semuanya itu keberkahannya akan kembali kepada kita. Dari dosa yang diampuni, hajat yang dikabulkan, urusan yang dimudahkan, bala yang dijauhkan, malapetaka yang dihindarkan, segala keinginan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berkat salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walil musalli alayya nurun 'alas sirat. Kemudian apa kata Muhammad? Wa man kana min ahli nuri 'inda sirat lam yakun min ahli nar. Siapapun orang yang ketika berjalan nantinya melintasi sirat, dia mendapatkan cahaya, maka orang tersebut tidak tergolong, tidak termasuk orang yang bakal disiksa di dalam api neraka. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan dari siksa api neraka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Tidak ada manusia yang paling mulia melebihi dari Nabi kita Muhammad. Seluruh keajaiban yang tadi dibaca maulidnya, yang akan kita dengar nantinya dalam 1 bulan penuh, Masya Allah, mendengar tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua keajaiban yang kita ketahui dari sebelum beliau dilahirkan,
ketika beliau dilahirkan, setelah beliau dilahirkan, kehidupan beliau semuanya menunjukkan bahwasanya tidak ada manusia yang paling agung melainkan Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang paling istimewa melainkan Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang paling dicintai oleh Allah melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangankan manusia, bahkan binatang pun mengetahui akan itu semua. Diceritakan, kan semua pada tahu, Nabi kita Muhammad setelah disusui oleh ibu beliau yang bernama Aminatus Zuhriyah, beliau diserahkan kepada seorang perempuan yang mendapatkan keberuntungan, yang menyusui Nabi Muhammad, yang merawat Nabi Muhammad bertahun-tahun. Siapa beliau? Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ada Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, bagaimana ketika datang ke Makkatul Mukarramah, yang sudah pian ketahui semuanya ceritanya, sampai pada akhirnya beliau mengambil bayi Muhammad kecil. Saat itu beliau mendekat kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kecil pada saat itu sedang tertidur. Ketika disentuh oleh Sayyidatuna Halimah, terbangun Nabi Muhammad dan tersenyum pada saat itu. Sehingga senyumnya, kata Halimah, mengeluarkan cahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad kecil pun membuka matanya, dan keluar dari mata beliau cahaya yang menembus sampai ke arah langit. Sampai pada akhirnya Halimah pun merangkul Nabi Muhammad kecil. Kemudian pada saat itu, kata Sayyidatuna Halimah, kemudian saya bawa, ringkas cerita, dibawa oleh Halimah naik ke untanya. Dan semua pada tahu bagaimana unta Halimah pada saat itu. Berangkat dari desa beliau ke Mekah sama-sama bareng dengan perempuan-perempuan yang lainnya, maka seluruh perempuan-perempuan yang lainnya datang lebih dahulu ke Mekah kecuali Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Kendaraannya, untanya yang lemah, untanya yang tidak cepat jalannya. Namun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menaiki unta tersebut digendong oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di luar dari apa yang mereka lihat ketika berangkat. Untanya jauh lebih cepat jalannya, sampai teman-temannya Halimah mengatakan, wahai Halimah, inikah untamu yang kau ceritakan dia lemah, dia tidak mampu jalan cepat dan lain sebagainya? Kata Halimah, iya ini. Nah terus kenapa jalannya cepat? Dia lebih mengungguli dari kami. Bahkan yang sangat luar biasa, Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, beliau mendengar unta tersebut berbicara ketika Nabi Muhammad ada di punggungnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menaiki unta tersebut dengan digendong Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, unta tersebut berbicara. Apa kata unta? Unta tersebut mengatakan bahwasanya ketika naik Nabi Muhammad di atas punggungnya dengan digendong oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, unta tersebut mengatakan bahwasanya, wallahi inna li sya'nan thumma sya'nan. Unta mengatakan, demi Allah, kata unta, untanya berbicara, demi Allah, inna li sya'nan thumma sya'nan, sungguh saya mempunyai kemuliaan di atas kemuliaan. Coba lihat, unta bangga ketika ada di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kita tidak senang ketika kita dimudahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad? Kenapa kita tidak senang ketika kita dianugerahkan oleh Allah taufik dan hidayah untuk bisa menghidupkan satu sunnah dari sunnahnya Nabi Muhammad? Kenapa kita tidak berbahagia mampu melaksanakan sholat berjamaah, yang itu adalah bagaimana kebiasaan atau ibadat yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad?
Kita mampu menghadiri majelis ta'lim, kenapa kita tidak berbahagia? Unta, Masya Allah, ketika Nabi Muhammad ada di atasnya yang dengan digendong oleh Sayyidatuna Halimah, unta tersebut mengatakan, wallah inna li sya'nan thumma sya'nan, demi Allah saya mempunyai kemuliaan demi kemuliaan, saya mempunyai kemuliaan di atas kemuliaan. Subhanallah. Apa kemuliaannya? Kemuliaannya adalah dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya adalah karena yang dia bawa adalah manusia yang paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan ba'atsani Allah ba'da mauti. Seakan-akan aku hidup kembali setelah kematianku. Subhanallah. Yang sekarang merasa hatinya mati, ayo kembali kepada Nabi Muhammad. Yang sekarang otak dan pikirannya terasa mati, kembali kepada Nabi Muhammad. Siapapun orang yang meletakkan Nabi Muhammad di dalam hatinya, di dalam sanubarinya, maka dia hidup meskipun dia telah terkubur di bawah tanah. Lihat para ulama-ulama kita yang diperingati haul puluhan tahun setelah mereka wafat, tapi masih diperingati, masih diingat. Tahu kenapa? Karena ketika mereka hidup, menghidupkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan ilmunya, menghidupkan warisannya, yaitu ilmu pengetahuan agama, menghidupkan sebutannya, menghidupkan sunnahnya, menghidupkan adabnya, menghidupkan akhlaknya, menghidupkan syiarnya, menghidupkan syariatnya, dan menghidupkan apa yang telah dahulu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsani Allah ba'da mauti. Unta tersebut berbicara bukan hanya satu kalimat, ba'atsani Allah ba'da mauti, seakan saya dibangkitkan Allah setelah saya setelah kematian saya, seakan saya hidup kembali. Subhanallah. Dari karenanya Masya Allah, setiap orang yang taat kepada Allah, dialah orang yang hidup. Setiap orang yang taat kepada Allah, dialah orang yang hidup. Dan orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, katabtuhu mayyita. Allah mengatakan, katabtuhu mayyita. Setiap orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka aku catat, aku tulis orang tersebut seperti orang yang mayyit. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata unta tersebut mengatakan, raddali samini ba'da hazali. Allah kembalikan semangatku sehingga aku menjadi gemuk setelah aku kurus. Masya Allah. Untanya jadi gemuk, kenapa? Karena ada Nabi Muhammad. Untanya jadi sehat, kenapa? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha, begitulah cinta. Cinta menjadikan seseorang yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh. Lihat bagaimana Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika peperangan Uhud, dan peperangan Uhud adalah peperangan balas dendam dari kekalahan kaum Quraisy, kaum kufar Quraisy dari perang Badar. Pada saat itu banyak orang-orang kaum musyrikin ingin menyakiti Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat mengelilingi Nabi Muhammad, ada sekitar 9 orang, termasuk Talhah bin Ubaidillah, Sampai pada saat itu ketika orang ingin di sana mengganggu Nabi Muhammad, mereka yang 9 ini yang menghalangi Nabi Muhammad terlebih dahulu. Namun saking berkecamuknya perang, satu demi satu jatuh, satu demi satu syahid. Sampai pada akhirnya kata Talhah bin Ubaidillah, sampai anak panah menembus salah satu tangan beliau, sehingga anak panah yang menembus tangan beliau tersebut menjadikan Talhah bin Ubaidillah tidak mampu lagi menggerakkan tangannya. Dan ketika Nabi Muhammad
ingin menaiki sebuah bukit kecil dan beliau tidak mampu untuk naik, maka Talhah bin Ubaidillah dengan kekuatan yang masih ada, beliau langsung di sana membungkukkan badan beliau agar Rasulullah naik ke atas punggung beliau agar bisa menaiki tempat yang lebih tinggi yang beliau inginkan. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas punggung Talhah bin Ubaidillah dan menaiki tempat yang lebih tinggi agar jauh dari para musuh, maka Nabi Muhammad melihat perjuangan Talhah bin Ubaidillah yang perjuangan tersebut tidaklah mungkin ada melainkan karena cinta kepada beliau, maka Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya aujabat lahu. Maksudnya apa aujabat lahu? Wajabat lahul jannah. Artinya berhak Talhah mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap orang dari cerita tersebut, setiap orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, dia pasti akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Namun Bu, maaf, cinta bukan hanya sekedar pengakuan, tapi lihat Talhah bin Ubaidillah, bagaimana pengorbanan, bagaimana pembuktian bahwasanya beliau cinta dengan Nabi Muhammad. Nah, buktikan. Apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Perbanyak menyebut beliau, hidupkan sunnah beliau, ajarkan kepada anak-anak kita akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad, adab-adabnya Nabi Muhammad. Jadilah perempuan seperti perempuan Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah. Itulah ikutannya para kaum wanita. Selain itu, maaf, tidak ada. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa raddali samini ba'da hazali. Kata unta tersebut, Allah kembalikan lemakku setelah aku kurus. Masya Allah, semangat ada Nabi Muhammad. Sampai unta tersebut mengatakan, waihakunna ya nisa bani Sa'ad, inna kunna lafi ghaflah. Kenapa kalian, wahai wanita-wanita kabilah Bani Sa'ad, kalian sungguh dalam kelalaian, kalian sungguh tidak mengetahui. Wahal tadrina man ala dhahri, tahukah kalian? Ini berdendang, seakan-akan berdendang tuh unta sambil membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, wahal tadrina man ala dhahri, tahukah kalian wahai wanita-wanita dari kabilah Bani Sa'ad, siapa yang ada di punggungku, siapa yang aku bawa pada saat ini? Maka unta tersebut mengatakan, khiyarun nabiyyin wa sayyidul mursalin, dia adalah nabi pilihan dan pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairul awwalin wa habibu rabbil alamin, dia adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, kelas unta mengetahui kedudukan Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kita tidak mau berusaha untuk mengenal lebih dekat tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya, yuk kita mari sama-sama setelah bubar dari ini majlis, setelah dari ini perkumpulan, mari kita sama-sama kembali ke jalan para ulama, kembali ke jalannya para salihin, yang mana jalan mereka tersebut adalah kembali kepada jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti syariat beliau, jadilah wanita mulia, jadilah wanita yang istimewa, jadilah wanita penghuni surga. Siapa wanita penghuni surga? Wanita penghuni surga 4 karakternya. Yang pertama, konsisten menjaga sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang kedua, benar-benar menjaga kualitas puasanya di bulan Ramadan. Yang ketiga, siapa wanita penghuni surga? Cirinya yang ketiga adalah patuh sama suami. Mau suamimu gajinya di bawah UMR atau apapun, patuh sama suami. Tidak bisa dipatok dengan gajinya berapa. Patuh sama suami. Ini yang ketiga, patuh sama suami. Dan yang keempat, yaitu adalah
Ciri wanita penghuni surga selain konsisten dalam sholat 5 waktunya, kemudian lagi puasa dia jaga benar-benar, kemudian patuh sama suami dan jaga kehormatan sebagai seorang perempuan. Apalagi di era digital, jangan sampai tuh handphone yang ada di tangan kita menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Berapa banyak wanita-wanita yang memamerkan auratnya depan kamera? Berapa banyak wanita-wanita kita yang memamerkan auratnya di depan kamera, sehingga itu semua menjadikan dia hina. Karena perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa malunya, dengan bagaimana dia menutup auratnya. Ini 4 karakter calon wanita penghuni surga. Mudah-mudahan 4 karakter ini ada di dalam diri kita seberataan, di dalam diri wanita-wanita kita. Yang pertama tadi kita ulang apa? Konsisten dalam sholat 5 waktu. Dan yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah taat sama suami. Oh, suami saya orang jahat, suami saya tidak sholat, itu urusannya dia, Bu. Kewajiban ibu taat sama suami, udah selesai. Jangan jadi orang-orang yang Masya Allah taat sama suami tergantung gaji. Itu orang yang di bawah standarnya. Ada orang yang seperti itu, subhanallah. Taat sama suami tidak dilihat dari gajinya berapa, tidak dilihat dari warna kulitnya, tidak dilihat dari penampilannya, tidak dilihat dari statusnya, tidak dilihat dari jabatannya, tidak dilihat dari pangkatnya, tidak dilihat dari usahanya. Wanita disuruh taat sama suami. Sebelum ibu menikah dengan suami ibu, naam, surga di bawah telapak kaki orang tua, wabil khusus ibu. Tapi ketika suami ibu mengatakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai, maka tuh surga berpindah di dalam ridha suami ibu. Oh, suami saya tidak sholat, itu urusannya dia. Suami saya tidak puasa, itu urusannya dia. Dia tidak membangunkan saya, itu urusannya dia. Jadilah seperti Asiyah imra'atu Fir'aun. Apa suami ibu kayak Fir'aun? Tidak sampai, khalas. Teguhkan pendirian kita. Jadilah wanita hebat, jadilah wanita yang istimewa, yang senantiasa taat dan patuh terhadap syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salat dijaga. Jangan sampai karena acara, karena arisan, karena pertemuan, salatnya belakangan. Hati-hati. Puasa juga begitu. Di bulan Ramadan, mudah-mudahan panjang umur insyaallah. Taat sama suami. Kemudian yang keempat adalah jaga kehormatan sampean sebagai seorang perempuan. Apalagi besok tanggal, hati-hati. Ini ulun ingatkan, perlombaan tidak salah perlombaannya, tapi ketika perlombaan yang ditontonkan adalah sesuatu yang kita melihatnya pun malu kita melihatnya. Malu kita melihatnya. Jangan. Kasihan anak pian melihat, kasihan cucu pian melihat, kasihan kemanakan pian melihat. Umajarnya Nini, Masya Allah. Umajarnya Acil, Masya Allah. Ujar nang anak umai, mamaku kenapa jadi kayak ini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sufan anak bermasker langsung anaknya. Haula wala. Jangan, Bu. Tapi kalau seandainya sesama perempuan tidak ada laki-laki dan tidak diposting, ya tidak jadi masalah. Ini masalahnya kan, Masya Allah, wartawan di mana-mana. Subhanallah. Hati-hati, jangan pernah ikut perlombaan yang merendahkan martabat sebagai seorang perempuan. Jangan. Apalagi mempertontonkan sebuah gerakan-gerakan yang kita pun melihatnya malu. Gerakan-gerakan yang tidak perlu dipertontonkan, perlombaan-perlombaan yang keluar dari nilai-nilai kemuliaan Islam. Jangan. Apalagi sampai ngebuka aurat, apalagi sampai melenggak-lenggokkan batang tubuh di hadapan orang laki-laki dan lain sebagainya. Ingat umur, Bu. Ingat umur. Oh, berarti yang muda-muda boleh, bahkan yang muda pun juga begitu.
Jadilah wanita hebat, wanita mulia, wanita hebat adalah wanita yang berpegang teguh dengan syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barakahnya insyaallah, mudah-mudahan bulan Rabiul Awal yang disebut dengan bulan keberuntungan, kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah, sebagaimana yang dikatakan oleh ayahanda dari guru mulia Al-Habib Umar Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau mengatakan, ya marhaban bika ya syahras sa'adah, selamat datang wahai bulan keberuntungan. Siapa yang mengambil keberuntungan di bulan Rabiul Awal ini? Orang yang beruntung ketika bertemu dengan bulan Rabiul Awal adalah mereka yang memperbaharui hubungannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau, dengan kembali mentelaahi sirah perjalanan hidup beliau, dengan kembali menghidupkan sunnah beliau, berakhlak seperti akhlak beliau, beradab seperti adabnya beliau, kemudian melaksanakan segala syariat yang telah beliau bawa dan diteruskan oleh para ulama-ulama kita. Maka itulah orang yang beruntung di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan siapapun yang membantu acara ini mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua tidaklah bubar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, segala taubat kita diterima oleh Allah, yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, panjang umur, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah-wajah kita ini menjadi wajah yang dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah mengumpulkan kita di dunia di dalam peringatan Maulidur Rasul, semoga besok kita dikumpulkan bersama beliau di dalam syurganya Firdaus, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari bala dan musibah serta mara bahaya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan keimanan di dalam hati kita sampai kita wafat dalam keadaan membawa iman, dan besok kita dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli iman, amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahli al iman birahmatika ya rahim ya rahman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al lahumma fina wa la ma'na wa la hawalaina mahruman wa la ma'thuma wa la an babika matruda birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya akramal akramin wa ya rahmanu ya rahim ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ya dhal quwwatil matin ya rahim al-masakin ya arhamar rahimin. Anjiz lana ya Allah rahmatan min indik nas'adu biha fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alna wa dhurriyyatina wa ahbabana wa tullabana wa liman yuwalina min khiyari ummati habibika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, warzuqna fid dunya mahabbatahu wa mutaba'atahu wa ziyaratahu wa ru'yatahu wa nusratahu, warzuqna fil akhirati syafa'atahu wa rifqatahu ya maulana ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf seberatan, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan ceramah penuh hikmah. Semoga kita bisa membawa pulang banyak ilmu yang membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan membacakan tahlil yang akan dipimpin oleh Ustadz Ilham atau Ustadz Ahmad Basuni.